A32 Pertemuan Aaron dan Anaya. Aaron terus mengucek-ngucek matanya untuk meyakinkan apakah dia tak salah lihat. Itu beneran Anaya, ucap Aaron dengan lirih sambil meneteskan air matanya saking bahagianya. Aaron mendekati Anaya dan tidur di samping Anaya dengan perlahan agar Anaya tak terbangun. Aaron mengecup kening Anaya. Sayang, maafkan aku yang sudah menyakitimu, ucap Aaron dengan lirih. Aaron melihat perut Anaya yang sedikit membuncit lalu ia mengelus perut Anaya. Halo anak Dedi, maafin Dedi ya sayang, ucap Aaron sambil meneteskan air mata ia. Ia teringat bagaimana ia menyiksa Anaya dalam keadaan hamil. Aaron sangat menyesali perbuatannya. Eon memeluk Anaya. Maafin aku sayang, ucap Aaron yang sambil menangis memeluk Anaya dan tak lama Aaron pun ikut tertidur sambil memeluk Anaya. Bikwati ini oleh-oleh buat Om Rosi, tolong simpanin di kulkas ya, ucap Billy saat melihat Bikwati yang berdiri di ruang tamu sambil melamun. Bikwati, panggil Billy. Billy pun mendekati Bikwati dan menepuk bahunya. Bik, kok melamun, ada apa? Tanya Billy. Itu Tuan di kamar Tuan Aaron, ada Neng Anaya di kamar Tuan Aaron, ucap Bikwati yang ketakutan. Anaya di sini? Tanya Billy tak percaya. Iya Tuan, Tuan besar yang membawanya kemari, ucap Bikwati. Pantas saja kami tak bisa menemukan Anaya di mana-mana, ternyata Anaya disembunyikan oleh Om Rosi, ucap Billy. Tuan, bagaimana kalau Tuan Aaron tak menerima anak yang ada dalam kandungan Neng Anaya, ucap Bikwati. Bibik gak usah khawatir, mana mungkin bos tidak mau menerima anaknya sendiri, asal Bibik tahu ya selama Anaya hamil bos lah yang mengalami ngidamnya, dia muntah-muntah setiap pagi dan muntah saat mencium bau parfum yang sangat menyengat dan lagi nih ya Big Boss selalu meminta yang aneh-aneh, ucap Billy menjelaskan. Oh syukurlah kalau begitu, ucap Bikwati lega. Bik, bagaimana, apa kita harus melaporkan kepada Om Rosi, ucap Via yang berlari dari dapur. Billy langsung melihat ke arah Via. Dek, jantung Billy berdebar-debar saat melihat Via. Cantik, batin Billy melihat Via. Kamu gak usah khawatir Vi, ternyata Tuan Aaron itu selama ini mencari keberadaan Neng Anaya, ucap Bikwati. Terus apa Tuan Aaron mau menerima anak Mbak Naya nanti, tanya Via. Kamu tenang aja, Tuan Aaron akan menerima anak dalam kandungan Neng Anaya, ucap Bibi Wati meyakinkan. Kok Bibik seyakin itu sih, tanya Via bingung. Karena selama Neng Anaya hamil Tuan Aaron lah yang mengalami ngidamnya, ucap Bikwati memberitahu. Alhamdulillah kalau begitu, ucap Via. Billy terus memandangi Via tak berkedip. Woi Billy, bantuin gue, teriak Sen yang ada di luar. Seketika itu langsung menyadarkan lamunan Billy. Ah iya, tunggu bentar, ucap Billy pada Sean. Via baru menyadari kalau ada orang lain selain dirinya dan Bikwati. Siap pria tampan ini, batin Via memuji Bill. Bi, ini jangan lupa masukin ke kulkas ya, ucap Billy menyerahkan oleh-oleh untuk Papa Rosie. Baik Tuan, ucap Bikwati yang langsung mengambil oleh-oleh itu. Billy melihat ke arah Via dan langsung pergi menuju ke Sean yang ada di luar. Bik, itu siapa? Tanya Via yang melihat Billy. Oh itu Tuan Billy, anak buahnya Tuan Aaron dan sekaligus sahabat Tuan Aaron dari kecil. Selain Tuan Billy ada Tuan Sean juga, mereka berdua anak yatim piatu yang diurus oleh Tuan besar, ucap Bikwati menjelaskan. Oh begitu, ucap Via. Bibik ke dapur dulu ya Vi, mau masukin ini ke kulkas, ucap Bikwati sambil menunjukkan oleh-oleh untuk Papa Rosie. Sini aku bantu Bik, ucap Via yang membantu Bikwati membawa oleh-oleh untuk Papa Rosie. Bikwati pun memberikan sebagian untuk dibawa Via dan mereka pun menuju ke dapur. Di luar rumah, lo lama banget sih, ngapain aja lo, ucap Sean kesal. Gue abis ngeliat bidadari, ucap Billy sambil tersenyum. Bidadari pala lo paling juga Bikwati, ucap Sean. Buakan dia gadis yang membawa Anaya ke Bogor waktu itu, ucap Billy. Gadis yang membawa Anaya ke Bogor maksudnya apa sih, tanya Sean yang tak mengerti dengan ucapan Billy.
Anaya ternyata ada di sini, ucap Billy. Lo ngomong apa sih? Lo tadi bilang gadis yang membawa Anaya ke Bogor terus lo bilang lagi kalau Anaya ada di sini. Mana yang bener Oneng, ucap Sean makin tak mengerti. Anaya ada di sini Om Rosi yang membawanya ke sini bersama gadis yang membawa Anaya ke Bogor, ucap Billy. Jadi Anaya ada di sini, pantesan aja kita mencarinya kemana-mana gak ketemu, ternyata dia disembunyikan Om Rosi, ucap Sean. Iya, sini mana yang harus gue bawa masuk, ucap Billy. Ini koper bos dan koper lo. Oh ya terus si bos gimana reaksinya saat melihat Anaya ada di sini, tanya Sean penasaran. Gue gak tahu Anaya ada di kamar bersama bos, ucap Billy. Apa mungkin mereka lagi melepas kangen-kangenan kali ya, ucap Sean menebak-nebak. Mungkin aja, udah gak usah ngurusin si bos yang lagi kangen-kangenan sama Anaya. Ayo kita masuk aja, ucap Billy yang langsung mas rumah Om Rosi sambil membawa koper miliknya dan milik Aaron. Sean pun mengikuti Billy sambil membawa kopernya. Mereka menuju kamar masing-masing yang biasa mereka tempati saat menginap di rumah Papa Rosi. Di dapur, Vi bagaimana apa kamu terdengar keributan, tanya Bu Lastri yang sangat khawatir. Ibu tenang aja Tuan Aaron tidak akan menyakiti Mbak Anaya, ucap Via. Kok kamu bisa seyakin itu sih Vi, ucap Ibu Lastri yang bingung. Karena tahun Aaron selama ini mencari keberadaan Anaya, asal itu tahu ya selama Mbak Anaya hamil Tuan Aaron lah yang mengalami ngidamnya, ucap Via. Benerkah, pantesan ibu tidak pernah melihat Anaya muntah-mentah atau minta yang aneh-aneh gitu, ucap Ibu Lastri. Iya Bu itulah ikatan batin seorang ayah dan anaknya, ucap Via. Iya kamu bener Vi, syukurlah kalau begitu semoga saja Tuan Aaron tidak menyakiti Anaya lagi dan mereka hidup bahagia, ucap Ibu Lastri. Amin, ucap Via mengaminkan ucapan ibunya. Di kamar Aaron, Anaya merasa ada yang sedang miluknya ia pun terbangun dan alangkah terkejutnya saat melihat keberadaan Aaron. Apa aku sedang bermimpi ya, ucapnya sendiri. Anaya terus memandang Aaron yang tertidur ia meyakinkan kalau ini bukan mimpi. Kalau ini mimpi tolong jangan bangunkan aku, ucap Anaya sendiri sambil membelai pipi Aaron. Apa aku sangat merindukanmu Mas sampai aku bermimpi kamu tidur di samping aku, ucap Anaya sendiri masih membelai pipi Aaron. Ini gak mimpi sayang ini nyata, ucap Aaron yang langsung membuka matanya. Anaya sangat terkejut saat mendengar Aaron terbangun dari tidurnya ia langsung menarik tangannya dari pipi Aaron. Dengan sigap Aaron menahan tangan Anaya agar tak menjauh darinya. Maafkan aku ya sayang, ucap Aaron dengan penuh penyesalan. Anaya hanya diam ia masih memikirkan ini mimpi atau nyata. Maafkan aku yang telah menyakitimu dan calon anak kita, ucap Aaron yang memegang perut Anaya yang mulai membuncit itu. Anaya masih terdiam dalam kebingungannya. Kamu boleh menghukum aku atau mau memukulku semaumu asal jangan tinggalkan aku, ucap Aaron meneteskan air mata. Sayang jawab dong, jangan diem aja aku minta maaf ya, ucap Aaron membela pipi Anaya. Seketika Anaya tersadar ia melihat Aaron menangis dengan penuh penyesalan. Anaya langsung memeluk Aaron dan Aaron pun membalas pelukan Anya. Maafkan aku sayang aku menyesal telah menyakitimu, ucap Aaron dalam pelukan Anaya. Aku sudah memaafkanmu Mas, ucap Anaya yang ikut menangis. Anaya pun melepas pelukan dari Aaron. Ini gak mimpi kan Mas, tanya Anaya. Aaron yang mendengar ucapan Anaya seketika tersenyum dan mencubit pipi Anaya. Au sakit Mas, ucap Anaya saat pipinya dicubit oleh Aaron. Kalau sakit berarti gak mimpi sayang, ucap Aaron. Anaya pun memeluk Aaron lagi. Aku kangen banget Mas sama kamu, ucap Anaya yang memeluk Aaron dengan erat. Aku juga kangen sama kamu sayang. Sayang meluknya jangan kenceng-kenceng kasihan anak kita kejepit, ucap Aaron berusaha melepaskan pelukan Anaya. Oh iya aku lupa, Mas kamu tahu aku hamil, ucap Anaya. Iya aku tahu,
Kamu ninggalin hasil tes kehamilan kamu di kamar mandi, ucap Aaron. Kamu percaya Mas kalau ini anak kamu? Tanya Anaya lagi. Ya percayalah sayang asal kamu tahu ya pas aku tahu kamu hamil besoknya aku muntah setiap pagi dan setiap mencium bau yang menyengat. Aku juga selalu meminta yang aneh-aneh sama Sean dan Billy, ucap Aaron menjelaskan bagaimana dirinya mengalami ngidam. Ya ampun kasihannya kamu Mas, maafin aku ya yang udah berburuk sangka sama kamu, ucap Anya. Kamu gak salah sayang seharusnya aku yang minta maaf sama kamu, ucap Aaron. Aku udah maafin kamu kok Mas jadi berhenti minta maaf terus, ucap Anaya. Iya sayang, oh ya sayang udah berapa bulan anak kita kenapa kok kelihatannya besar banget perut kamu, ucap Aaron sambil mengelus perut Anaya. 3 bulan mau masuk 4 Mas, Mas tahu gak anak kita itu gembar, ucap Anaya. Benarkah sayang anak kita gembar? Tanya Aaron seolah-olah tak percaya. Iya Mas anak kita gembar, ucap Anaya. Kapan jadwal kamu periksa lagi sayang aku pengen ngeliat anak kita, tanya Aaron. Aku gak tahu Mas aku pernah USG sekali pas baru sampai di sini itu pun diajak sama papa, ucap Anya. Bagaimana kalau kita periksakan kandungan kamu sekarang sayang, ucap Aaron bersemangat. Besok aja Mas kamu kan baru sampai di sini pasti kamu capek kan, ucap Anaya. Ya udah deh besok aja kita periksanya. Sini sayang kita tiduran lagi aku asih kangen pengen meluk kamu, ucap Aaron mengajak Anaya tidur lagi. Aku capek Mas tiduran muluk aku pengen jalan-jalan ke taman belakang yuk Mas selama di sini aku selalu dilarang ini itu sama papa dan Bu Lastri, ucap Anaya. Ya udah ayo aku temani jalan-jalan di taman belakang, ucap Aaron. Mereka pun keluar dari kamar menuju ke taman belakang. Mau kemana bos? Tanya Billy yang baru keluar dari kamarnya. Mau ke taman belakang, ucap Aaron sambil menggandeng Anaya. Gak kangen-kangenan gitu bos, ucap Billy menggoda Aaron. Maksud lo apa? Tanya Aaron. Gak ada maksud bos. Oh ya Nay kenalin dong sama temen kamu itu, ucap Billy. Temen yang mana? Tanya Anaya. Via, ucap Billy. Oh Via ayo nanti aku kenalin sama dia, ucap Anaya. Gak usah sayang suruh dia berusaha sendiri, ayo kita tinggal aja dia, ucap Aaron yang langsung menarik tangan Anaya menjauh dari Billy. Pelit banget lo bos awas aja lo kalau ngidam minta yang aneh-aneh sama gue gak bakalan gue turutin lo, ucap Billy yang kesal. Aaron tak menghiraukan ucapan Billy. Mas kasihan Billy, ucap Anaya. Biarin dia usaha sendiri sayang, ucap Aaron. Tapi sepertinya Billy menyukai Via deh mas, ucap Anaya. Kalau Billy semua cewek cantik dia suka semua, ucap Aaron. Oh gitu ya mas, ucap Anaya. Udah gak usah ngurusin Billy kita lanjut aja jalan-jalannya, ucap Aaron. Baiklah, ucap Anaya. Mereka pun berjalan-jalan di taman sambil melihat ratusan bunga yang tengah mekar dengan cantiknya. Bagus dan cantik banget ya mas bunga-bunganya, ucap Anaya. Yang melihat bunga-bunga bermekaran. Tapi kalah cantiknya sama kamu sayang, ucap Aaron menggombali Anaya. Ih gombal, ucap Anaya. Gak gepembal sayang aku berkata jujur lo, ucap Aaron. Terserah kamu deh mas, ucap Anaya malu-malu. Sini sayang, ucap Aaron yang meletakkan bunga di selipan jilban Anaya. Cantik, ucap Aaron sambil melihat Anaya. Anaya pun tersenyum malu. Dari dalam rumah ada beberapa orang yang mengintip Anaya dan Aaron di taman. Duh bahagianya mereka, ucap Via yang melihat Aaron dan Anaya. Kalau mau kayak mereka buruan cari pacar, ledek Ibu Lastri. Ya Via kamu itu cantik lo pasti banyak yang suka sama kamu, ucap Bikwati. Gak ada yang mau bik sama aku, ucap Via. Banyak yang suka sama kamu Vi. Cuma kamunya yang nolak mulu emangnya kamu mau nyari yang kayak gimana sih Vi, ucap Ibu Lastri. Mau cari yang setia, sayang sama aku dan ibu, pekerja keras dan yang pasti gak temperamen, ucap Via.
Billy yang hendak mengambil minum mendengar ucapan Via, dia langsung senyum-senyum sendiri. Kriteria Via, kok ada semua di gue ya, jodoh emang gak kemana gue mau pepet dia biar bisa cepet menghalalkan dia, baton Billy sambil tersenyum.